Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian kedua, model pelaksanaan program induksi guru pemula. Ini adalah meneruskan pada bagian pertama tentang dasar tanggung jawab bagi guru pemula, pembimbing, dan kepala sekolah. Model pelaksanaan PIGP. Di sini terbagi ada beberapa tahap ya. Yang pertama ini di bulan pertama, yaitu bulan ini persiapan, kemudian bulan 2 sampai 9, bulan 10, bulan 11, dan sampai yang terakhir. Kemudian kita perhatikan untuk tiap tahap, yaitu bulan pertama langkah persiapan di sini adalah menganalisis. Ya, ada buku pedoman, penunjukan pembimbing oleh kepala sekolah, ini langkah persiapan. Di sini adalah tanggung jawab dari kepala sekolah sekaligus berkoordinasi dengan guru pembimbing untuk membimbing guru pemula. Kemudian pada bulan kedua sampai 9 ya, karena di tahap ini ada 7 kali pertemuan ya, 7 kali bimbingan yang dilakukan oleh guru pembimbing kepada guru pemula. Kemudian di bulan 10 ini ada penilaian juga, penilaian kinerja ini dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Ya, di sini ada observasi, ada pra-observasi, observasi dan pasca. Di sini untuk observasi ketika melakukan KPM. Kemudian pada bulan 11 yaitu tahap pelaporan ya. Ada draft laporan, keputusan, pengajuan dan sertifikat. Ya, ini guru pemula ini dibimbing oleh kepala sekolah. Setelah selesai maka ke dinas pendidikan atau kantor Kemenak, kemudian terbit sertifikasi program induksi dan guru pemula mendapatkan jabatan fungsional guru. Untuk tahap persiapan kita perhatikan need analisis, penyusunan buku pedoman, bimbingan teknis, penunjukan pembimbing. Ini merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan dibimbing pengawas dalam hal bimbingan teknis ya. Tetapi kalau di tahap persiapan ini ada orientasi oleh guru pemula, maka itu juga sudah merupakan tanggung jawab dari pembimbing. Kemudian untuk pelaksanaan, pengenalan lingkungan sekolah ya. Di sini guru pemula dikenalkan kepada lingkungan sekolah. Ada warga sekolah ya, peserta didik, kemudian kurikulum, kemudian buku pedoman yang dipakai, tata tertib sekolah, ini dikenalkan kepada guru pemula. Kemudian motivasi dan pembimbingan. Memberi motivasi tentang pentingnya tugas guru, memberi arahan proses pembelajaran, memberi kesempatan melakukan observasi pembelajaran. Kemudian observasi pembelajaran. Di sini ada 3 tahap, yaitu pra-observasi. Jadi dalam KPM itu ada pra-observasi, pertemuan sebelum melakukan KPM, kemudian observasi. Ini penelitian ketika KPM dan pasca observasi, yaitu feedback setelah melakukan KPM. Observasi pembelajaran. Yang pertama adalah penentuan fokus elemen kompetensi. Ini adalah pra-observasi atau sebelum pembelajarannya. Kemudian melakukan observasi sesuai fokus yang disepakati antara guru pembimbing dan guru pemula. Ini ketika observasi. Dan berikutnya adalah refleksi diri atau feedback setelah observasi yang kita sebut dengan pasca observasi. Penilaian pada PIGP. PIGP, kompetensi guru yang dinilai meliputi 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik ya, atau berkaitan dengan pembelajaran, kemudian sosial, kompetensi kepribadian, dan profesional. Untuk penilai, yang melakukan penilaian adalah pembimbing, kemudian kepala sekolah atau kepala madrasah, kemudian pengawas sekolah atau pengawas madrasah. Pelaksanaan penilaian dilakukan ketika pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Penghitungan nilai akhir. Skor hasil penilaian selanjutnya dikonversi ke rentang 0 sampai 100.
Nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh oleh guru pemula dibagi total skor dan dikalikan 100. Nilai dan sebutan hasil penilaian kinerja. Kita mulai dengan angka di bawah 50. Kategorinya adalah kurang. Kemudian 51 sampai 60 kategorinya sedang. 61 sampai 75 kategori cukup. 76 sampai 90 kategori baik. Nah, disinilah nilai yang diharapkan dalam proses pelaksanaan PIGP bagi guru pemula minimal berkategori baik, yaitu rentangnya 76 sampai 90. Kemudian yang terakhir adalah amat baik 91 sampai 100. Hasil penilaian pada PIGP. Hasil penilaian PIGP nanti dilaporkan yang menjadi catatan pada Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama setempat. Guru pemula mendapatkan nilai minimal kategori baik. Ya, di sini ada keterangannya minimal kategori baik tadi ya 76 ke atas. Di sini ya 76 sampai 90 akan mendapatkan sertifikat program induksi dan otomatis akan mendapatkan jabatan fungsional guru. Bagi guru pemula yang belum dapat nilai minimal kategori baik, maka akan diperpanjang masa induksinya maksimal 1 tahun. Kemudian bagi guru pemula yang tidak dapat nilai minimal kategori baik setelah melalui masa perpanjangan, ini akan dibina oleh BKD atau kantor Kementerian Agama atau penyelenggara pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian di sini poinnya adalah untuk guru pemula yang tidak dapat, yang ketiga ya, kayak ini 1, 2, yang ketiga, guru pemula yang tidak dapat nilai minimal kategori baik dan setelah melakukan masa perpanjangan, maka dia akan mengajar sebagai guru tidak tetap tanpa jabatan fungsional guru. Rekomendasi hasil penilaian. Hasil penilaian kinerja. Kita lihat panahnya. Apabila mendapatkan nilai minimal nilai baik, yaitu 76 sampai 90, terus ke kanan, maka dia akan mendapatkan sertifikat. Terus ke kanan, maka dia akan mendapatkan jabatan fungsional guru. Kita kembali ke sini. Apabila guru pemula tidak mendapatkan nilai minimal kategori baik, maka akan mendapat perpanjangan induksi. Kemudian sampai mendapatkan nilai kategori baik. Maka dia akan mendapat sertifikat. Jadi setelah mendapatkan nilai minimal kategori baik, walaupun melalui perpanjangan, di sini ada perpanjangan, maka dia akan mendapatkan sertifikat dan akan mendapat jabatan fungsional guru. Tetapi apabila setelah perpanjangan tidak mendapatkan nilai kategori baik, maka dia tidak mendapatkan jabatan fungsional guru. Sampai ketemu lagi di bagian ketiga untuk pelaporan program induksi guru pemula. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.